Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih di GKPB Jemaat Kristus Kasih, Jalan Debes 6 Denpasar. Pada hari ini Tuhan berkenan menyapa kita kembali dengan firman-Nya yang terambil dari Mazmur 105 ayat 8 dan 2 Korintus 1 ayat 20. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus dan intinya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan telah memberikan hari yang baru bagi kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyiapkan berkat-berkat yang baru juga bagi kami, baik itu berkat rohani dan juga berkat jasmani ya Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah menyiapkan makanan rohani yaitu firman Tuhan bagi kami semua yang terambil dari Mazmur 105 ayat 8 dan 2 Korintus 1 ayat 20. Untuk itu kami mengakui akan ketidakmampuan kami untuk mengerti, memahami, apalagi melakukan dengan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karena itulah kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus hadir mengurapi, memenuhi, memberikan pengertian bagi kami sehingga kami dapat mengerti serta melakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan juga mengurapi hati, mulut, lidah, dan bibirnya sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua dua teks firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Yang pertama dari Mazmur 105 ayat 8, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang kedua dari 2 Korintus 1 ayat 20, Kristus adalah ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan pada hari ini yaitu janji Tuhan ya dan amin. Ya, begitulah pengalaman kehidupan kita, hidup bersama Tuhan. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan telah genapi di dalam perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan. Berbeda dengan janji-janji atau harapan-harapan yang dijanjikan, diberikan oleh manusia, sering sekali harapan dan janji itu berupa harapan palsu atau janji yang palsu. Namun bagi Tuhan tidak ada yang palsu. Apa yang dijanjikan kepada kita, kepada umat-Nya pasti dikabulkan, pasti dipenuhi oleh Tuhan. Jadi PHP dari Tuhan yaitu pemberi harapan pasti, bukan pemberi harapan palsu. Nah, kalau kita melihat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan menjanjikan kepada Abraham untuk menjadikan bangsa yang besar. Keturunannya akan seperti bintang di langit. Demikian juga seperti pasir di laut. Nah, akhirnya demikianlah yang terjadi, janji Tuhan kepada keturunan Abraham yang dilanjutkan dengan keturunannya yaitu Ishak dan Yakub. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menggenapi janjinya melalui keturunannya Ishak dan Yakub. Kita tahu bahwa setelah Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan di Sungai Yabok, nah di situ namanya dirubah menjadi Israel.
Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan untuk menempati yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Meskipun dengan begitu banyak perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan, namun kenyataannya akhirnya Tuhan menggenapi janji Tuhan itu kepada bangsa Israel. Meskipun kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tekuk ya, bangsa yang bebal, bangsa yang keras kepala, bangsa yang keras hati. Namun Tuhan tidak mengingkari akan janjinya kepada bangsa Israel, melainkan menggenapinya, memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Nah, demikian juga Tuhan menjanjikan janji yang penting bagi kehidupan umat manusia, yaitu janji juru selamat dari siapa? Dari pangkal Isai, yaitu keturunan Daud. Memang itu ternyata terbukti janji Tuhan bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dari keturunan Daud. Lalu janji Tuhan yang lain begitu banyak juga ya. Bagaimana Tuhan telah berjanji, yaitu menjanjikan Roh Kudus, menjanjikan penghibur, yaitu Parakletos kepada murid-muridnya. Dia tetap menyediakan tempat juga di sorga setelah kenaikannya ke sorga. Nah, itulah janji Tuhan akhirnya juga ditepati oleh Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, mengguiding kehidupan kita di dunia ini. Tuhan tidak memberikan kita atau menghendaki kita yatim piatu tanpa panduan daripada Tuhan. Setelah dia mati dan setelah dia bangkit naik ke surga, dia menggenapi janjinya, yaitu memberikan Roh Kudus, memberikan Sang Penghibur, memberikan Parakletos kepada murid-muridnya, termasuk juga kepada kita. Sehingga kita memiliki satu guiding, satu panduan daripada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita menuju tanah yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu sorga yang kekal. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita sesuai dengan janjinya. Janji yang lain yaitu bagaimana Tuhan menjanjikan apa yang kita senantiasa doakan. Salah satu firman-Nya dalam Yohanes 15 ayat 7 misalnya ya. Apabila firman Tuhan ada di dalam hati kita dan kita di dalam Tuhan, apa saja yang kita minta Tuhan pasti akan memberikannya. Tuhan pasti akan menggenapinya. Nah, demikian juga janji Tuhan di Yeremia 33 ayat 3 ya. Bagaimana kalau kita berseru senantiasa kepada Tuhan, Dia akan senantiasa menjawab akan permohonan, doa-doa, dan seruan kita. Saya bacakan ya Yohanes 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan menjawab engkau dan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, itulah janji Tuhan kepada kita, janji Tuhan yang begitu indah kepada murid-muridnya, termasuk kita, murid-murid Tuhan yang senantiasa berseru kepada Tuhan. Lalu bagaimana janji Tuhan yang lain yang begitu indah di dalam kehidupan kita? Tuhan juga telah menjanjikan kepada kita, merancang kehidupan kita kepada anak-anaknya, yaitu masa depan yang cerah dan penuh harapan, yang disingkat Made Cerhab ya, masa depan yang cerah dan penuh harapan. Bukan Made Surlap ya, yaitu masa depan suram dan gelap.
Nah, itu tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11 ya. Kita baca ya. Yeremia 29 ayat 11. Bagaimana Tuhan menjanjikan hidup yang cerah dan penuh harapan kepada kita. Saya bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, itu sangat indah ya. Janji Tuhan kepada kita anak-anaknya, yaitu memberikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Nah, jadi banyak juga pujian yang memberikan janji-janji Tuhan kepada kita yang pasti akan digenapi dan bahkan telah digenapi di dalam kehidupan kita. Seperti ada pujian seperti berikut ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya, kita mengimani ya pujian seperti itu, bahwa janji Tuhan tidak akan pernah diingkari, pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan satu pujian untuk meneguhkan renungan dan firman ini. Terambil dari PBA, yaitu judulnya Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau senantiasa berjanji, bahkan menggenapi janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan telah ucapkan, apa yang Tuhan telah katakan, janjikan di dalam kehidupan kami. Kalau kami mau membuka hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan telah genapi, yang Tuhan telah kabulkan di dalam
kehidupan kami. Ajarlah kepada kami ya Tuhan, untuk senantiasa bersyukur dan mempercayakan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan, dan mengimani janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan telah janjikan bagi kami, sehingga iman kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan, dan kehidupan kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi siapa saja yang kami temui di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pada hari ini ya Tuhan, di dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan kami, di mana Tuhan menempatkan kami, kiranya Tuhan juga akan memberkati kami dan mengingatkan akan janji-janji Tuhan yang Tuhan telah janjikan bagi kami, dan Tuhan pasti juga akan genapi. Berkati semua keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu menantu, dan semua keluarga kami dimanapun berada dan apapun usaha pekerjaan mereka, Tuhan juga memelihara dan memberkati mereka, sehingga mereka pun juga boleh menjadi kesaksian yang hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami berdoa dan bersyukur di atas nama satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus menyertai kita semua.